Yang terakhir, permohonan maaf saya kepada Bapak Ketua Umum yang saya cintai, saya banggakan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Saya mohon maaf dengan keterlibatan saya mengikuti KLB karena iming-iming uang besar saya ikut, yang pada akhirnya saya hanya mendapatkan uang 5 juta dari hasil KLB. Kami berontak karena tidak sesuai harapan. Tiba-tiba dipanggil dan ditambahin uang 5 juta oleh Bapak M. Nasaruddin. Yang terakhir itu dari Sulawesi Utara, salah satunya saya tidak terima sama sekali karena saya sudah berkorban. Saya sudah melawan ketua DPC saya, sehingga dipanggil dan ditambah uang 5 juta. Total kita dapat uang 10 juta. Jadi yang kedua, saya mohon maaf dengan keterlibatan saya ini kepada ketua DPD saya, Bapak Mor Bastian. Mohon maaf dengan keterlibatan saya karena itu, Pak, saya diiming-iming uang. Yang paling terakhir, saya merasa bersalah dan saya merasa menyesal sudah mengikuti kongres luar biasa ini tanpa seizin ketua DPC saya yang begitu saya hormati, begitu saya banggakan, seorang guru politik saya, Bapak Insinyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Peserta KLB Partai Demokrat Sumut ngaku diimingi 100 juta rupiah tapi cair 5 juta rupiah. Demokrat, Muldoko harus out dari istana. Kubu Muldoko akan daftarkan hasil KLB. Demokrat minta Menkum objektif. Newsdetik.com. Peserta KLB Partai Demokrat Sumut ngaku diimingi 100 juta rupiah tapi cair 5 juta rupiah. Mantan Wakil Ketua DPC Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Partai Demokrat, Gerald Peter Runtu Thomas mengaku dirinya ikut agenda yang disebut KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara karena diimingi uang sebesar 100 juta rupiah. Namun Gerald mengaku hanya mendapatkan 5 juta rupiah dari janji 100 juta itu. Saya ikut diiming-imingi uang sebesar 100 juta rupiah. Yang pertama, kalau sudah datang di lokasi akan mendapatkan 25% dari 100 juta rupiah, yaitu 25 juta rupiah. Selesai KLB akan mendapatkan sisanya, yaitu 75 juta rupiah. Tapi nyatanya kita cuma dapat uang 5 juta rupiah, kata Gerald dalam video testimoni yang diputar dalam jumpa pers di gedung DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 8 Maret 2021. Gerald mengaku diajak ikut KLB oleh salah satu ex-direksi eksekutif Partai Demokrat, Vicky Gande. Gerald diajak pada 18 Februari 2021 melalui pesan WhatsApp. Jadi saya jelaskan di sini bagaimana kronologis terjadinya kongres luar biasa. Mulai dari awal siapa yang menghubungi saya dan mengajak saya. Yang pertama, yang mengajak saya untuk ini adalah salah satu kader Partai Demokrat yang sudah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai direksi eksekutif dan sudah dicabut kartu anggotanya sebagai anggota Partai Demokrat. Pada tanggal 18 Februari, dia mengajak saya melalui WhatsApp untuk mengikuti kongres, jelas Gerald. Dan disampaikan oleh Pak Vicky, itu kongres luar biasa ini memilih ketua umum yang baru yang langsung dikatakan adalah Pak Muldoko. Bahwa kita gerbong sekarang adalah Pak Muldoko, sambungnya. Awalnya Gerald sempat menolak mengikuti KLB tersebut. Setelah itu ia langsung menghubungi ketua DPC Partai Demokrat Ishak Sugiha. Mendengar kabar tersebut, Ishak langsung marah kepada Gerald dan menyebut bahwa KLB itu cacat secara hukum. Saya awalnya menolak untuk mengikuti KLB tersebut karena saya benar-benar mencintai Partai Demokrat dengan kepemimpinan Pak Agus Harimurti. Selang beberapa waktu dihubungi lagi, tapi sebelumnya saya belum dihubungi oleh Pak Vicky yang kedua kali. Saya langsung menghadap ketua DPC saya, yaitu Bapak Insinyur Ishak Sugiha, ujarnya. Saya menanyakan dengan kejadian akan dilaksanakan kayak KLB ini. Ketika bertemu dengan ketua DPC saya, Pak Ishak, saya ceritakan. Pak Ishak malah marah kepada saya. Jangan ikut gerbong itu, karena gerbong itu, semua gerbong itu salah semua, cacat hukum.
Jadi jangan masuk di gerbong itu. Dusta semua, sambungnya. Selang beberapa hari, Gerald dihubungi lagi untuk yang kedua kalinya oleh Vicky. Di situ Vicky mulai mengiming-imingi uang sebesar 100 juta rupiah. Selang beberapa hari kemudian, saya ditelepon lagi sama Pak Vicky Gandhi bahwa akan mendapatkan uang yang besar, uang yang gede kalau saya mau mengikuti kongres tersebut. Dengan alasan ketua DPC tidak mau, maka wakil ketua bisa, ujar Gerald. Saya bilang ke Pak Vicky, saya ini belum pegang SK untuk merevisi struktur yang ketuanya Pak AHY. Pak Vicky katakan kepada saya, ya tidak apa-apa, ikut saja. Yang penting sudah ada di lokasi KLB. Kita akan memilih ketua umum baru, yaitu Pak Muldoko, sambungnya. Setelah video testimoni tersebut selesai diputar, ternyata Gerald juga hadir dalam jumpa pers itu. Gerald langsung maju ke depan panggung dan diterima baik oleh AHY. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, angkat bicara mengenai status keanggotaan Gerald. Ia mengatakan Gerald masih menjadi kader. Masih, kata Herzaki Mahendra saat ditanya soal status keanggotaan Gerald di gedung DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 8 Maret. Herzaki mengatakan pengurus masih perlu melakukan pendalaman untuk menentukan status keanggotaan Gerald. Menurutnya Gerald masih memberikan kontribusi, yakni dengan cara menyampaikan testimoni tentang pengalamannya saat mengikuti KLB di Deli Serdang. Nanti kita bahas, karena di dalam hukum ada istilah justice collaborator, kata Herzaki. Selain Gerald, masih ada 13 kader lain yang hadir dalam KLB Deli Serdang. Herzaki mengatakan pihaknya masih belum bisa menentukan karena masih menjadi materi penyelidikan. Kita tunggu proses dulu, karena ini bagian dari rahasia kami, jelasnya. Selanjutnya Herzaki mengatakan pihaknya masih menyelidiki lebih lanjut soal kader yang hadir di KLB tersebut. Hal itu berdasarkan ADART dan fakta integritas yang harus dipatuhi seluruh kader. Itu kan kegiatan ilegal. Kita harus pelajari sama-sama dulu. Kita ada ADART, ada etika partai integritas, tuturnya. Lebih lanjut, Herzaki menyebut Gerald sama dengan kader Partai Demokrat yang saat memberikan keterangan adanya soal gerakan pengembalian kepemimpinan Partai Demokrat atau GPK-PD. Para kader tersebut melaporkan langsung kepada pengurus di DPC hingga DPD Partai Demokrat. Sama kayak tanggal 1 Februari kemarin, kita open, ngadu itu. Kita masih jaga, mereka ngaku sendiri datang ke ketua DPD atau DPC, tutur Herzaki. Mereka nggak mau datang ke KLB, diancam. Satu, kalau mereka punya posisi mereka akan dipecat. Kalau masih anggota dewan akan dilakukan pergantian antara waktu atau PAT. Yang ketiga, hati-hati, tambahnya. Herzaki menegaskan DPP Partai Demokrat tidak bisa langsung melakukan pemecatan terhadap kader. Hal itu dikarenakan ada mekanisme yang harus dilakukan. Tapi kalau pemecatan kita ada mekanisme lagi. Orang yang terang benderang aja yang melanggar kita butuh waktu 1 bulan untuk menyelesaikannya. Karena kita penuh kehati-hatian, katanya. Demokrat, Muldoko harus out dari istana. Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo membuktikan ucapannya terkait tidak akan melemahkan partai-partai di luar pemerintahan. Untuk itu, Partai Demokrat mendesak Jokowi untuk mengeluarkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko dari istana. Presiden Jokowi pernah berkomitmen untuk menegakkan demokrasi. Ini artinya juga menjaga agar partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan untuk tidak dilemahkan. Untuk membuktikan itu tidak ada jalan lain, Muldoko harus out dari istana karena terlibat GPK-PD, kata Wasekjen Partai Demokrat Irwan saat dihubungi Senin 8 Maret. Irwan lantas menjelaskan aksi Muldoko yang terlibat KLB ilegal telah menjadi beban politik, sosial hingga ekonomi bagi Presiden Jokowi. Terlebih posisi Indonesia, kata dia, yang saat ini tengah menghadapi pemulihan sosial ekonomi di tengah pandemi. Dengan peristiwa KLB ilegal ini, tentu Muldoko telah menjadi beban politik, sosial, hukum, dan lebih berbahaya lagi jadi beban ekonomi bagi Presiden Jokowi di tengah fokus negara untuk pemulihan ekonomi sosial di tengah pandemi COVID-19, ucapnya. Irwan menilai, dengan perbuatan Muldoko ini berarti membuktikan adanya ketidakpastian hukum di Indonesia. Dengan begitu, menurutnya ini bisa berdampak pada iklim investasi di Indonesia. Karena ada ketidakpastian hukum dalam pemerintahan, investor akan takut untuk berinvestasi di Indonesia. Demokrat yang memiliki kekuatan politik saja diperlakukan tidak adil oleh bagian elemen kekuasaan. Ini presiden buruk tentunya pada iklim investasi, ujarnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra juga menyebut Kepala KSP merupakan posisi yang sangat dekat dengan Presiden, sehingga bisa memberikan persepsi keliru pada publik. Seharusnya, kata dia, Muldoko sebagai pejabat tinggi negara bisa memberikan contoh mengedepankan etika, norma, dan asa kepatutan dalam bersikap. Sosok KSP merupakan posisi yang sangat dekat dengan Presiden sehingga bisa memberikan persepsi yang keliru kepada publik. Seharusnya selaku pejabat tinggi negara, KSP Muldoko memberikan contoh sebagaimana kita mengedepankan etika, norma, dan asas kepatutan dalam bersikap, bukannya memberikan contoh jelek dengan terlibat dalam GPKPD yang kuat nuansa abuse of power-nya, ungkap Herzaki. Diberitakan sebelumnya, Din Samsudin mempertanyakan apakah ada campur tangan Presiden Joko Widodo dalam KLB yang menetapkan Muldoko sebagai ketua umum tersebut. Muldoko sebelumnya berkali-kali menyatakan jangan menyeret-nyeret Jokowi dalam kasus KLBPD. Jika Jokowi mengizinkan, menurut Din, patut diteliti adanya intervensi pemerintah dalam kasus KLBPD. Namun jika tidak, Din menyarankan agar Muldoko dipecat. Penting untuk dipertanyakan apakah keterlibatan Jenderal Purnawirawan Muldoko pada KLB tersebut sudah seizin Presiden Joko Widodo sebagai atasannya atau tidak. Jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu, maka dapat dianggap Presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi, ucapnya. Jika beliau tidak pernah mengizinkan, maka Jenderal Purnawirawan Muldoko layak dipecat dari KSP karena merusak citra Presiden. Dan jika dia memimpin partai politik, maka akan menunggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP, imbu Din. Sementara itu, tenaga ahli KSP Ali Mohtar Ngabalin menjawab Din meminta Din tidak ikut campur soal itu. Soal urusan nanti mau diangkat diberhentikan itu bukan urusan kita, itu urusan Presiden. Nggak usah terlibat-libat, itu bukan urusan kalian, kata Ngabalin ketika dihubungi Senin 8 Maret. Lagi pula menurut Ngabalin, keikutsertaan Muldoko dalam KLB Partai Demokrat itu urusan pribadi. Setiap orang berhak, kata Ngabalin, berhak menentukan sikap. Itu urusan pribadi. Kan yang diangkat Muldoko bukan kepala kantor staf Presiden. Masa sih dia punya latar belakang militer sama seperti AHY, kemudian dia bermetamorfosis dengan dunia politik, masuk sana masuk sini. Siapa sih yang urus? Ya dia orang dong, ujarnya. Ngabalin menekankan urusan setiap orang untuk bersikap itu diatur dalam undang-undang. Dia menyarankan agar Din tidak terlalu mengurusi hal itu. Ada 3 hal, tolong dikabarkan ke Pak Din. Kita sadar bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan atas hak setiap individu dalam berpendapat, bersikap, dan menentukan hak politiknya. Kenapa harus pertanyakan itu muncul? Coba lihat Undang-Undang turunannya nomor 9 tahun 98, tata cara orang dalam bersikap mengemukakan pendapat. Apakah urusan yang terlibat dengan orang datang, menanyakan, meminta Pak Muldoko beraudiens, kemudian berencana KLB, kemudian meminta Pak Muldoko menjadi ketum? Apakah itu bukan hak pribadi beliau, ucapnya. Jadi saya kira baca dulu undang-undang yang banyak, baca dan pahami, nggak usah gerasak-gerusuk komentar-komentar yang bisa menyesatkan orang banyak. Urus saja koalisi aksi menyelamatkan Indonesia itu, atau kalau nggak, bantu sana Demokrat supaya menyelesaikan urusan internalnya. Nggak usah suruh-suruh Presiden pecat-pecat orang. Kubu Muldoko akan daftarkan hasil KLB, Demokrat minta Menkum objektif. Partai Demokrat memastikan tidak akan ikut hadir saat kubu acara yang diklaim Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat menyerahkan berkas pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham besok. Partai Demokrat mempercayakan keputusan kepada Kemenkumham. Tidak perlu hadir, kata Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra saat dihubungi Senin 8 Maret. Herzaki mengatakan pihaknya sudah cukup dengan memberikan data dan fakta yang terang benderang terkait Ketum Partai Demokrat yang sah, yakni Agus Harimurti Yudhoyono. Pihak Partai Demokrat memang lebih dulu memberikan sejumlah berkas ke Kemenkumham pada Senin 8 Maret siang. Kami sudah menyampaikan data dan fakta yang terang benderang, ucapnya. Herzaki berharap Kemenkumham bisa bertindak sesuai dengan data dan fakta yang diberikan pihaknya. Dia juga berharap Kemenkumham bisa memutuskan persoalan ini secara objektif. Harapan kami, Menkumham dapat mempelajari dan memutuskan dengan objektif dan jernih, ujarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.